Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang trader dan investor Mas Bro. Oke, yang kita titik beratin di sini adalah yang Mas Bro kenal, ya, yang Mas Bro kenal, istilah yang di blow up di publik, di YouTube, di Instagram, di sosial media yang lain, berita-berita ya, berita-berita streaming, berita-berita di internet itu rata-rata adalah trader. Jarang banget berita-berita itu yang nampilin investor. Padahal banyak banget investor yang sangat sukses. Yang terkenal itu ya cuman Lo Keh Hong doang, LKH. Itu pun jarang. Kalah sama pamornya trader-trader kalau di YouTube. Ya, di YouTube, di berita-berita juga kalah. Ada trader yang misal Pak Bekti itu ya, dia itu dari 200 juta ke 14 triliun dalam waktu 6 bulan. Dia itu waktu di wawancara itu keluar masuk sehari itu bisa transaksi berapa mem gitu kan. Terus dia keluar masuk di saham cuman beberapa setengah jam, beberapa menit, masuk keluar, untung keluar, masuk untung keluar gitu. Kalau nggak sesuai target, cut loss. Seperti itu ya dia ngomongnya. Kenapa kok trader yang seperti itu, misalnya trader scalper ya, jadi copet lah bahasanya seperti itu, scalper yang di blow ke publik biar Mas Bro itu tahu gitu. Kenapa alasannya? Alasannya cuma satu. Biasanya yang blow atau yang naikin pamor-pamor trader scalper ya, itu biasanya sekuritas Mas Bro. Sekuritas. Jadi kenapa kok seperti itu? Jelas karena dia pengen dapat fee-nya. Coba aja kalau misalnya Lo Keh Hong, nggak ada sekuritas yang istilahnya bangga-banggain Lo Keh Hong tuh nggak ada, ya nggak ada. Kenapa? Karena Pak LKH itu beli jual sekali, dua kali ya, beli jual itu dalam waktu bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya intinya cuma di fee sih sebenarnya. Misalnya Pak Lo Keh Hong beli, LKH beli saham banyak nih, misalnya berapa triliun gitu kan kayaknya, ya itu udah dapat fee beli namanya, yang mungkin kalau di IPOT 0,19 ya, 0,19. Oke, dapat. Tapi nanti dijual 5 tahun lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi baru dapat fee jual. Kan nggak worth it banget ya kalau misalnya ngeblow yang seperti itu. Pasti pendapatan sekuritas itu semakin menurun. Jadi nggak mungkin sekuritas itu memblow up gaya sahamnya Lo Keh Hong, LKH, nggak mungkin. Pasti yang di blow up itu yang trader-trader fast trader ya, scalping yang tiap jam keluar, tiap menit kadang keluar gitu, cepet banget, sehari bisa keluar masuk saham 20-30. Wah, itu seneng banget tuh di blow up. Padahal yang berhasil sampai kayak Pak Bekti dan lain-lain lah ya, banyak yang di sana Mas Bro bisa lihat sendiri di YouTube tuh, banyak banget yang berhasil, kelihatannya banyak. Tapi yang gagal jauh lebih banyak Mas Bro. Yang boncos jauh lebih banyak daripada mereka. Mereka yang di blow up itu memang bener-bener yang udah yang cuan-cuan aja gitu, yang jago-jago gitu, yang cuan-cuan, yang emang dia beruntung atau emang jago, ya kita nggak tahu. Pokoknya yang untung-untung. Tapi yang boncos-boncos nggak pernah dimunculin. Padahal banyak banget, bahkan lebih banyak mungkin yang boncos daripada yang berhasil kalau di dunia scalper. Tapi beda kalau di dunia investasi Mas Bro. Beda. Setahu saya orang yang istilahnya hold saham murah kayak gayanya Lo Keh Hong, yang dia beli saham murah terus dia hold setahun, 2 tahun atau berbulan-bulan gitu, itu malah sedikit banget yang rugi. Sedikit banget yang rugi Mas Bro. Ini yang Mas Bro perlu garis bawahi ya. Garis bawahi. Jadi bagi Mas Bro yang pengen masuk dunia saham, itu nggak harus jadi trader Mas Bro. Nggak harus tiap hari keluar masuk ya, sesuai dengan banyak kan ya. Kalau kita search di YouTube kan, yang muncul-muncul kan pada trader tuh. Investor mah nggak ada. Value investing tuh nggak ada. Di bawah gitu pun kalau ada ya, jarang banget. Para trader number one, karena memang mereka itu di push ke atas gitu. Biar ya itu semua investor-investor retail atau kayak saya gitu, atau teman-teman yang baru masuk ke itu jadi trader juga. Karena bagi sekuritasnya tentu aja, walaupun Mas Bro untung atau rugi nggak peduli, mau jual untung atau cut loss nggak peduli, mau jual untung juga dapat fee jual, mau jual rugi juga dapat fee jual.
Jadi nggak peduli sih, yang penting semakin banyak frekuensi keluar masuk itu semakin bagus kalau bagi mereka kan gitu. Oke Mas Bro. Jadi bagi Mas Bro yang pemula ya, nggak harus jadi seperti itu ya. Kalau misalnya masih istilahnya punya kesibukan yang lain ya, terus memang nggak sanggup, kan nggak semua orang sanggup ya seperti itu di depan monitor yang apa namanya kecil-kecil seperti itu, kadang matanya seliwer juga dan harus ngelihatin kan kalau scalper itu mumet. Dan kadang kalau yang punya kerjaan juga nggak bisa, ya udah beli saham long term aja, swing lah sebulan 2 bulan gitu, minggu itu minggu, atau kalau misalnya pengen jadi investor ya hold lama kayak Lokehong gitu ya sampai dapat dividen seperti itu ya mungkin oke gitu Mas Bro. Jadi nggak harus jadi scalper, ya nggak harus jadi trader si fast trader itu nggak harus. Ya mungkin itu aja sih apa namanya kesimpulan saya kenapa kok trader itu yang paling banyak di boom gitu. Ya karena itu tadi ada fee di situ ya. Kalau investor cuman beli sekali, setahun lagi dijual, cuman setahun cuman 2 kali fee beli fee jual. Tapi kalau yang keluar masuk kan berkali-kali kan. Mau cut loss dapat fee ya, mau gain juga, tapi nggak peduli ya seperti itu. Lumayan ya. Jadi itu sih alasannya. Jadi bagi Mas Bro yang mau masuk dunia saham ya pikirkan lagi aja, sesuai dengan style aja sih Mas Bro. Nggak usah ngikutin harus jadi ini nggak. Style Mas Bro itu gimana, kemampuan Mas Bro gimana, dan kemampuan Mas Bro ngambil resiko dan terima resikonya tuh gimana. Jadi masing-masing lah sebenarnya. Gaya trading tuh masing-masing. Jadi nggak harus nyamain dia itu, nggak, karena kita punya kemampuan yang berbeda Mas Bro. Ya, oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.